Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi nama saya Pak Lukas. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Lukas dan saya adalah salah satu tim dosen di mata kuliah komunikasi bisnis. Dan banyak sekali ya dosen di mata kuliah ini. Ada Pak Dudi selaku PJMK, ada Bu Yayu, ada Bu Prisidia, ada Pak Joni Rusdianto, ada juga Pak Werner dan saya sendiri. Saya dosen yang tidak tetap ya. Jadi kalau mungkin Anda ingin bertanya masalah nilai atau yang mungkin yang lebih komplain, Anda bisa langsung tanya ke Pak Dudi sebagai PJMK. Nah itu, dan memang karena memang masih musim corona dan memang keadaan seperti ini, maka perkuliahan dengan sangat terpaksa masih dalam bentuk online. Ya saya tahu bahwa perkuliahan dalam bentuk online tidak akan semaksimal seperti perkuliahan dalam bentuk offline. Tapi mari kita semua berdoa bersama-sama sehingga pandemi daripada COVID-19 ini segera berakhir ya. Jadi tidak berlarut-larut dan sampai hampir menghabiskan 2 semester. Jadi kita berharap mungkin di tahun depan bisa segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara offline. Itu. Dan hari ini di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang perencanaan laporan bisnis dan proposal. Jadi kita akan belajar mengenai laporan dan proposal. Jadi Anda bisa buka di handout. Saya percaya Anda pasti punya handoutnya. Ya, Anda bisa juga lihat di video ini. Ini ada handoutnya di kita belajar laporan dan proposal ya. Nah, perbedaan yang pertama kita belajar perbedaan terlebih dahulu. Perbedaan antara laporan dan proposal. Anda bisa lihat di situ bahwa laporan adalah penjelasan tertulis yang objektif dan akurat yang mengkomunikasikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi laporan itu harus objektif, harus akurat, harus juga bisa diukur dan sudah terjadi. Jadi kata kuncinya sudah terjadi. Sedangkan sebaliknya kalau proposal itu penjelasan tertulis yang bersifat prediktif, yang mengkomunikasikan tindakan yang belum terjadi dan ingin diimplementasikan. Jadi proposal itu belum terjadi, suatu event yang belum terjadi, tetapi Anda membuat proposal tersebut dengan prediktif ya. Dan untuk itu Anda harus melakukan survei supaya proposal Anda itu tidak akan berbeda dengan aktualnya. Jadi proposal itu bersifat prediktif dan belum terjadi. Itu perbedaan yang hakiki dari laporan proposal. Nah, laporan juga ada 2 kategori ya. Ada 2 macam kategori dari laporan, yaitu laporan informatif dan laporan analitis. Laporan informatif menawarkan data, fakta, umpan balik, dan jenis informasi lainnya tanpa analisa atau rekomendasi. Nah, kata kuncinya adalah tanpa analisa atau rekomendasi. Sedangkan kalau analitis atau analytical report itu menawarkan informasi dan analisis dan dapat juga menawarkan rekomendasi. Jadi laporan informatif contohnya bagaimana? Laporan informatif adalah laporan yang memberikan sebuah data, fakta, tetapi tidak memberikan rekomendasi. Kenapa? Karena laporan informatif adalah laporan yang suatu event yang tidak akan berulang. Jadi suatu event yang hanya terjadi satu kali saja dan tidak akan berulang. Karena itu tidak perlu diberikan saran atau rekomendasi karena tidak mungkin berulang. Nah contohnya misalnya, saya beragama Kristen ya, dan di dalam kekristenan itu diajarkan bahwa pernikahan itu satu kali untuk seumur hidup. Jadi hanya satu kali seumur hidup dan hanya bisa diceraikan oleh maut atau kematian. Jadi kalau salah satu pasangan hidup kita meninggal, maka kita boleh menikah lagi. Tapi selain itu, alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Ya, termasuk mungkin kasus yang lagi booming ya, Pak mantan gubernur Jakarta Pak Basuki Cahayapurnama belum punya alasan begini-begini ya. Saya rasa kembali pada pokok sebagai agama Kristen itu kita tidak memperbolehkan perceraian. Ya. Jadi intinya pernikahan adalah suatu laporan yang tidak akan berulang. Misalnya contohnya saya menikah tahun 2017 lalu ya, November 2017, dan ketika saya menikah dan akhirnya setelah pesta pernikahan ya di GW Marriott atau JW Marriott, itu pihak IO atau event organizer itu give me report. Mereka memberikan kita laporan. Ya, laporan apa? Isinya laporan tentang pertama, biaya yang mungkin ada ekstra biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, berapa jumlah tamu yang hadir semua. Lalu bahkan nomor 3 mereka juga memberikan catatan untuk mereka-mereka yang memberikan angpau. Termasuk juga ada mungkin tempat-tempat atau meja-meja yang kosong karena pesta saya kebetulan mejaan ya. Jadi ada yang kosong gitu.
Itu dicatat semua di laporan yang diberikan IU kepada saya. Tapi laporan itu tentu tidak ada rekomendasinya. Kenapa? Karena memang saya tidak akan menikah lagi. Jadi pernikahan ya sekali seumur hidup. Jadi tidak akan berulang. Karena itu informatif, itu laporan yang hanya event yang tidak akan berulang. Nah, beda dengan analytical. Analytical itu suatu laporan yang berulang. Event itu berulang setiap tahun. Contohnya kita merayakan 17 Agustus barusan ini, Independence Day. Itu we always celebrate that things, Independence Day, that day, every year. Ya, kita selalu mengadakan acara itu setiap tahun. Jadi setiap tahun Ubaya juga pasti ada. Ya mungkin karena pandemi ya, itu tidak ada, tapi selalu ada. Setiap tahun kalau sebelum kasus corona itu kita ada. Setiap tahun pasti ada acara, ada suatu hal-hal yang gathering atau apapun itu. Dan sifatnya laporan seperti ini harus ada rekomendasi agar terukur dan kita bisa meningkatkan performa dari event kita sesuai dengan tujuan dari event itu lebih baik di kesempatan-kesempatan berikutnya, karena laporan ini adalah laporan yang berulang. Ya, itu harus dipahami. Nah, itu pertama kita akan mempelajari struktur dari proposal ya. Proposal menawarkan persuasi terstruktur untuk kalangan internal atau eksternal. Nah, jadi proposal itu harus ada pesan persuasinya. Nah, pesan persuasi itu apa? Pesan persuasi adalah suatu pesan yang dibuat dengan tujuan untuk attract customer. Ya, to attract candidate customer atau untuk menarik calon konsumen. Jadi proposal harus ada persuasinya. Ya, di bagian kesimpulan itu harus ada bagian di mana kita mempersuasi dengan diskon, dengan ekstra diskon, dengan produk ataupun dengan bundling ataupun apapun ya. Tapi proposal harus memuat konten persuasif. Jadi itu kata kunci dari proposal. Dan proposal itu juga bisa dua macam, ada proposal internal, ada proposal eksternal. Ini sini Anda bisa lihat di slide ya. Jadi proposal itu ada yang internal untuk minta keputusan dari manajemen, dan juga proposal eksternal untuk minta keputusan dari pihak luar organisasi. Misalnya proposal internal itu ketika acara itu berlangsung di lingkungan intern, ya. Jadi lingkungan intern misalnya seperti acara Ubaya mengadakan acara Dies Natalis, ya, dan pihak panitia meminta dana dari pihak rektorat, itu termasuk proposal internal, ya, karena itu skupnya atau ruang lingkup daripada acara itu adalah di dalam lingkungan Ubaya. Tapi juga ada yang proposal yang sifatnya eksternal untuk minta keputusan dari pihak luar organisasi. Jadi misalnya lomba ya, Ubaya pernah ada lomba yang memang juga melibatkan dari pihak luar Ubaya. Dan tentu harus ada persetujuan dari pihak luar organisasi yang dimana pihak tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab atas menang dari suatu lomba atau perlombaan tersebut. Jadi proposal itu bisa internal, bisa eksternal ya. Oke, kita sekarang belajar 3 tahap penulisan. Ini 3 tahap penulisan di dalam penulisan proposal ataupun laporan. Ya, perencanaan, analisis situasi, pengumpulan informasi, pemilihan media yang tepat, pengorganisasian informasi. Nah, di sini kita akan belajar ya bahwa proposal itu punya tahapan atau punya bagian-bagian atau bab-bab yang harus ada di dalam sebuah proposal ataupun dalam juga sebuah laporan ya. Nah, di sini kita akan baca satu persatu. Di dalam bagian ini juga bisa lihat ada juga perencanaan, ada penulisan, ada penyempurnaan ya. Nah, saya tidak akan terlalu banyak membahas di bagian bawah sini, di bawah tersebut ya, karena memang Anda bisa membaca sendiri dan memang proposal ataupun bagan-bagan juga Anda juga bisa lihat di Google ya. Anda bisa googling dan melihat contoh-contoh proposal cukup banyak, dan sudah banyak dari pihak-pihak yang mengupload di Google itu sudah dalam posisi yang benar, jadi tidak salah. Oke, nah jadi analisa situasi yang pertama itu harus statement of purpose atau pernyataan maksud, mendefinisikan, menjelaskan mengapa mempersiapkan sebuah laporan ya. Jadi harus ada tujuannya, dan juga laporan juga akan makin bagus jika ada datanya. Jadi data itu juga sangat penting untuk pembuatan sebuah laporan atau proposal. Jadi kalau tanpa data, tanpa sebuah hal yang memang bersifat data, maka proposal itu juga tidak akan menarik ataupun laporan itu juga tidak akan menarik gitu ya. Nah, saya akan teruskan. Nah, gini ya. Jadi pemilihan media, ada kebutuhan media, preferensi feedback. Jadi pemilihan media ini berkaitan dengan laporan yang Anda harus dipresentasikan. Jadi kalau laporan itu dipresentasikan, Anda harus mempresentasikan yang bagian-bagian terpenting di dalam sebuah laporan ataupun proposal. Dan juga harus perlu diingat bahwa
Anda harus seimbang di dalam membuat bab-bab di dalam proposal. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Dan ini pengorganisasian, ini juga ada pendekatan langsung dan tak langsung. Jadi kalau pendekatan langsung dan tak langsung ada perbedaannya. Nyatakan konklusi dan rekomendasi. Yang kedua, sampaikan hasil temuan. Yang ketiga, sampaikan data pendukung. Ya, kalau yang tidak langsung, sampaikan hasil temuan, diskusikan di data pendukung, nyatakan konklusi dan rekomendasi. Jadi terbalik susunannya, agak terbalik susunannya. Jadi konklusinya di bagian terakhir. Ini laporan bersifat informatif, menawarkan data, fakta, umpan balik dan jenis informasi tanpa analisis. Ya, laporan untuk memonitor. Laporan ini contoh-contoh adalah laporan-laporan yang memang mungkin dengan tujuan tidak berulang. Tapi sekali lagi kalau untuk contoh-contoh di bawah ini masih ada kemungkinan berulang ya. Laporannya masih ada kemungkinan berulang karena business plan juga masih sebuah rencana. Jadi informasi selain event yang tidak berulang juga masih bisa berupa sebuah masih business plan itu laporan yang sifatnya masih berupa perencanaan ya, bukan sebuah laporan yang bisnisnya belum terjadi. Kalau bisnis sudah terjadi, memang harusnya harus ada saran dan rekomendasi. Tapi di sini saya ingin mencoba menggarisbawahi kata kuncinya adalah bahwa laporan informatif adalah event yang berulang ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini yang penting. Saya akan agak bicara panjang lebar di sini ya. Di bagian menulis laporan. Anda bisa skip bagian-bagian yang tadi setelah laporan analytical dan laporan informatif. Satu mungkin saya penjelasan yang terpenting justru di bagian yang di sini. Jadi menulis laporan ada 3 macam. Ada pendahuluan, ada batang tubuh laporan, ada penutup. Jadi ada 3 bagian yang terutama yang harus ada di dalam sebuah laporan ataupun sebuah proposal. Pendahuluan atau introduction dan pendahuluan atau introduction. Sebelum bagian pendahuluan itu Anda juga jangan lupa menampilkan kata pengantar. Jadi dalam proposal harus ada kata pengantar. Dan kata pengantar itu haruslah mencerminkan bahwa sesuai dengan kampus yang dimana kita ada. Kalau Ubaya itu kampus umum. Jadi Anda buatlah proposal dengan sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menyebut yang berbasis agama tertentu karena kampus kita atau Ubaya bukan kampus berdasarkan agama tertentu, kecuali kalau kampusnya berdasarkan agama tertentu, ya itu lain lagi ceritanya ya. Tapi umum secara kata pengantar Anda membuat dengan sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua, setelah itu Anda harus juga buat table of content atau daftar isi ya. Daftar isi dari pendahuluan, lalu report, lalu ada penutup atau report close ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Ini baik laporan atau proposal juga kurang lebih sama ya. Anda bisa baca lihat di slide di sini kan juga sama ya. Jadi proposal dan laporan juga tidak terlalu berbeda susunannya. Hanya ya ada sedikit perbedaan ada, tetapi tidak susunannya tetap sama. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi pendahuluan itu menyangkut apa ya? Pendahuluan pertama menyangkut juga ruang lingkup. Jadi apa yang tercakup dan apa yang tidak. Jadi ruang lingkup ini berkaitan juga dengan bagian mana yang Anda kerjakan. Untuk event ini mengerjakan yang bagaimana? Tujuan dari event itu apa? Ruang lingkup juga termasuk tujuan. Jadi tujuan untuk melakukan event itu apa? Tujuannya ya. Lalu yang kedua adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini juga termasuk di dalamnya kenapa proyek itu ada. Nah, saya kasih contoh atau ilustrasi. Misalkan ada karya wisata Ubaya. Ya, yang sering kalau membuat tugas tiap semester karya wisata Ubaya ke Bali misalnya. Nah, itu kalau karya wisata Ubaya ke Bali tentu saja harus ada tujuannya, kenapa kok ke Bali? Lalu ke latar belakangnya, kenapa Bali yang terpilih? Nah, yang pertama kenapa Bali terpilih, termasuk juga di dalam pendahuluan menyangkut latar belakang juga berkaitan juga dengan pihak perusahaan Anda. Jadi company profile itu ditampilkan di pendahuluan. Makanya itu karena company profile, buatlah yang bagus di bagian pendahuluan. Company profile tampilkan klien-klien yang sudah pernah Anda tangani dan berkaitan dengan eventnya. Nah, kalau tidak berkaitan dengan eventnya percuma. Jadi harus berkaitan dengan eventnya, penghargaan apa saja. Dan semakin lama sebuah atau more experience of that company, usually is more interesting for customer ya. Customer always love if their supplier have so much experience. Jadi semakin Anda pengalaman, semakin since tahunnya itu dari mulai lama, itu berarti lebih menandakan Anda itu punya pengalaman. Anda punya suatu hal yang lebih yang competitive advance compared to other competitor. Yeah, that's very important. So it's very important, especially if you make a proposal or report or especially proposal ya for background,
You can mention your company profile in background. Jadi latar belakang dan uraian hukum ini yang terpenting. Atau masalah itu tujuan. Jadi sama ya. Jadi tujuannya harus ada. Tujuan itu karena karya wisata ini apa. Yang kedua, kenapa kok Bali ini yang terpilih misalkan tadi. Yang ketiga, company profile itu harus ada dalam bagian pendahuluan. Ya. Jadi jangan sampai bagian-bagian itu tidak ada dalam pendahuluan. Dan pendahuluan ini juga mencakup kira-kira 20% saja dari konten, 20-30% dari konten keseluruhan. Jadi jangan sampai pendahuluan ini menyita 50%. Anda bisa menjelaskan terlalu panjang lebar masalah sejarahnya Bali, ya nggak perlu. Anda fokus yang terpenting adalah di bagian tujuannya, kenapa Bali yang terpilih, lalu yang terpenting company profile-nya dong. Nah itu yang terpenting yang harus ada di dalam sebuah bagian di dalam introduction atau pendahuluan. Ya. Lalu yang kedua ada isi laporan. Nah isi laporan menyangkut, di sini ada tertulis ya, fakta, statistik, tren, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin, maaf tadi ada sedikit WA yang masuk gitu, jadi saya tertampil di mana di slide ya, saya minta maaf tadi tampil di slide, tapi Anda bisa skip tadi, maaf ini karena memang saya juga menggunakan handphone dan ada sekali lagi maaf ada WA yang masuk dan lalu report di sini. Anda abaikan saja, ignore saja yang tadi. Oke, kita kembali ke isi ya. Di isi laporan itu menyangkut banyak hal. Misalnya event tadi, saya katakan event ke Bali ya. Yang pertama harus menyangkut waktunya atau time schedule-nya. Jadi ngapain saja, jam-jamnya kapan. Ya itu harus ada hari-hari. Jadi harus ada itinerary. Kalau Anda itu pergi tour, itu pasti ada itinerary. Ya, itinerary. Jadi susunan acara. Itu harus ada di dalam isi laporan. Itu pertama, itinerary. Yang kedua, harus menyangkut cara pembayaran. Jadi pembayaran daripada calon customer itu bagaimana? Kalau memang dia membayar hard cash, itu ditransfer di mana, lalu ada potong harga atau tidak. Lalu kalau memang dia membayar dengan cara mangsur juga bagaimana? Ya, kapan-kapan untuk payment itu harus ada di bagian isi laporan. Yang ketiga, saya menyarankan kalau Anda membuat sebuah paket, apalagi ini misalnya berkaitan dengan tour karya wisata ya, punyalah paket yang setidaknya minimal itu 2. Jadi at least customer have choice to choose which one is suitable for them. Ya, mana cocok. Karena saya sendiri juga kebetulan sangat suka traveling ya. Ya sempurna tentu saja ya. Jadi setiap tahun saya selalu mengadakan untuk pergi, especially go to overseas ya. At least once in 1 year or twice in 1 year. Dan saya selalu minta itinerary yang memang tidak dari sebuah tour yang lebih dari 1. Jadi misalnya pada waktu lalu saya ke Jepang misalnya, itu ada tour yang memberikan tanpa ke Disney. Nah, saya memang tentu tidak berencana ke Disney karena memang belum ada anak ya. Kebetulan sekarang puji Tuhan sudah punya anak, tapi waktu dulu belum punya. Maksudnya istri saya belum mengandung, jadi nggak perlulah ke Disneyland. Waktu lebaran tahun lalu ya, itu nggak perlulah ke Disneyland. Jadi dia memberikan pilihan, ada yang ke Disneyland, ada yang tidak Disneyland. Nah itu kan bagus. Atau waktu ketika saya ke Dubai, waktu honeymoon ke UAE ya, Uni Emirat Arab. Di Dubai itu kotanya ya, banyak orang kadang salah. Ke Dubai loh, keliru, misalnya harusnya ke UAE, United Arab Emirates. Nah ketika saya ke sana itu juga turnya juga bagus, dia menyediakan pilihan yang opsional untuk ke Ferrari World ataupun makan di suatu tempat tertentu dan lain sebagainya. Itu diberikan. Tapi ada juga tour lain yang memang cuma 1 paket. Dan saya tentu akan tertarik kalau tentu punya pilihan paket setidaknya 2. Sehingga saya bisa memilih mana yang terbaik dan suitable for me as a customer. It's very important ya. For all of you, especially if you make a report or make proposal, that if you offering more than just 1 package. Why? Because customer can choose which one is the best for them. Ya, itu menjadi pilihan yang menarik dan customer bisa memilih yang terbaik untuk mereka. Jadi jangan dilupakan ya. Isi laporan itu menyangkut banyak hal, time schedule. Yang kedua, pembayaran payment. Ya, yang ketiga, pilihan paket. Ya, itu penting sekali. Lalu yang keempat juga perlu ada catatan tambahan atau additional note. Misalnya di dalam kalau terjadi force major itu bagaimana? Apakah DP-nya dikembalikan atau bagaimana? Nah itu Anda juga harus menjelaskan bahwa kalau seperti ini ya tour atau apapun itu, kalau force major atau apapun itu uang DP tidak bisa kembali misalnya. Atau kalau misalnya kembali berapa persen? Atau kalau misalnya dia membatalkan pembatas pihak dari customer yang hilang apa UTJ-nya atau bagaimana? Itu ada jelaskan. Itu additional note-nya catatan tambahan ataupun barang-barang yang perlu dibawa untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya waktu saya ke Dubai, ke UAE tadi ya, Dubai kotanya. Ke UAE, nah itu ada ketentuan dari turnya di dalam additional note itu. Jadi misalkan harus
Ada yang ketika mengunjungi salah satu masjid terbesar harus pakai jilbab, kerudung, atau harus pakai baju juga tidak boleh ketat, tidak boleh dan lain sebagainya ya. Itu ada catatannya. Jadi penting sekali itu juga ada additional note itu tadi. Oke, nah sekarang penutup ya. Nah penutup itu poin terpenting adalah Anda harus menampilkan pesan persuasif. Kalau itu pelaporan memang tidak berpersuasif, tapi kalau ini proposal ya, ini pesan proposal, penutup proposal itu harus persuasif. Jadi Anda di dalam penutupan proposal, Anda harus memberikan pesan persuasif yaitu berupa gimmick atau berupa cashback atau berupa potongan harga, apapun itu yang menarik sehingga customer itu mau akhirnya jadi di Anda, tidak ke kompetitor. Anda bisa menawarkan dengan diskon, Anda bisa menawarkan dengan cara pembayaran yang lebih baik, Anda juga bisa menawarkan yang lain yang memang so unique, so good that makes customer choose you, not others, not your competitor. Ya, itu penting. Jadi Anda harus menampilkan persuasive message in proposal, especially in the end of proposal, dalam bagian penutup. Ya, jadi itu harus pesan persuasifnya. Dan jangan terlalu banyak. Jadi konten itu isi itu bisa 70% atau 70%. Kalau proposal kecil satu halaman, mentok 2 halaman sudah cukup. Bahkan 1 halaman saran saya. Tidak perlu harus terlalu banyak. Karena kenapa? Karena tidak perlu membuat penutup itu terlalu banyak karena kalau isinya sudah bagus dan berbobot juga pasti penutup hanya sekedar seperti dessert di dalam sebuah susunan makanan. Jadi itu pasti tetap yang penting persuasifnya. Itu Anda berikan diskon atau promo-promo sehingga customer itu pasti ke Anda gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa bagian-bagian yang ada di dalam sebuah laporan. Anda jangan lupa pertama harus pakai header and footer ya. Jangan pakai header and footer juga, jangan lupa ada front page-nya juga harus di tengah itu, di tengah. Dan standarnya Anda pakai Times New Roman ya, Times New Roman spasi 12. Times New Roman ukuran fontnya 12 dan 1,5 spasi. Kalau pakai yang lain gimana Pak? Boleh, asalkan jangan yang tidak lazim ya. Lusunya kalau pakai Times New Roman dan Comic Sans. Serta kalau ada bagian-bagian terpenting, Anda jangan lupa untuk memboldkan bagian-bagian terpenting tersebut, ya. Dan juga kalau dalam membuat laporan atau proposal itu jangan sampai Anda membuat satu halaman misalnya satu halaman isinya cuma sedikit, jangan. Satu halaman itu harus terisi setidaknya 50% konten, ya. Jadi kalau memang ya Anda bisa berpikir lah gimana caranya atau mungkin dipanjangkan paragrafnya supaya dalam satu halaman itu tetap terisi 50% konten, ya. Itu penting sekali. Nah, di sini ya, kalau lihat ya, ada bagian-bagian yang harus ada pendahuluan ya, sama cover page, halaman cover ini harus ada, dijilidnya juga yang bagus biasanya, pakai kertas yang mika ya dengan yang bagus gitu. Jadi itu harus juga ada table of content itu harus ada. Nah, di bagian terakhir juga itu di bagian terakhir kalau nanti Anda sudah membuat semua ada juga bagian appendix ya. Jangan lupa appendix itu misalnya ada catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang penting lalu Anda tampilkan di bagian appendix atau untuk bagian terakhir itu ya. Oke. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Ini pertemuan berikutnya kalau untuk masalah presentasi slide ya. Jadi appendix atau bibliografi juga ada. Ini bagian pelengkap ya, terakhir ya. Appendix atau lampiran itu harus ada dan juga catatan kaki itu bibliografi kalau memang ada. Tapi saya rasa kalau untuk acara seperti karya tour ya saya rasa bibliografi tidak ada. Jadi tidak semua bagian di dalam slide ini Anda harus tampilkan tergantung kontennya. Kalau memang kontennya cuma sekedar melaporkan laporan atau membuat proposal untuk karya wisata ya saya tidak perlu ada bibliografi catatan kaki, saya tidak perlu, cukup appendix ya ataupun appendix sudah cukup. Itu saja sudah harus itu saja yang paling penting di dalam proposal ataupun laporan. Saya rasa itu sudah cukup untuk memberikan justifikasi bahwa laporan atau proposal Anda itu sudah lengkap. Ya, itu saja. Dan saya rasa saya tidak memberikan tugas ya, karena memang ini tugasnya yang terakhir presentasi. Itu harusnya presentasi biasanya membuat laporan dan proposal. Jadi mungkin nanti waktu Pak Dudi mengajar dengan menggunakan Zoom atau media apapun Anda bisa menanyakan langsung ke beliau. Karena dari saya menurut silabus memang saya tidak memberikan tugas. Tapi memang saya diharuskan membuat soal ujian. Tapi karena memang ini pandemi, Anda saja skip dulu, lihat saya menunggu informasi dari PJMK ya. Dan
Anda jangan lupa juga, ini karena juga saya subscribe di channel YouTube. Saya bukan YouTuber ya, tapi terpaksa jadi membuat channel YouTube karena memang karena masalah pandemi. Jadi Anda bisa lihat di YouTube saya kan juga saya akan upload di sana. Itu di channel saya di Lukas Andrianus Avandi ya. Jadi Lukas Andrianus Avandi atau Lukas Avandi itu Anda bisa lihat. Atau Anda juga bisa lihat di Instagram saya kalau memang saya ada pengumuman-pengumuman lanjutan. Anda bisa lihat Instagram saya, Anda bisa follow di Lukas Avandi. Jadi di situ nanti saya akan tampilkan kalau memang ada bagian-bagian yang perlu atau ada tugas-tugas yang diperlukan untuk menambah nilai. Karena saya termasuk satu dosen yang generous, yang murah nilai. Saya tidak pelit ya, tidak stingy. Nah, saya mengharapkan mahasiswa semuanya lulus dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang baik, gitu aja. Itu aja sekian dari saya ya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa nanti tanyakan ke PJMK, bisa ke PJMK ya. Tetapi secara keseluruhan saya pikir sudah cukup. It's more than enough for me to teach you proposal and report. Ya, the most important element. Don't forget about the definition of report and definition of proposal, ya, ataupun kategori laporan-laporan dari analytical dan informatif, dan bagian-bagian ya. Jadi pendahuluan itu harus ada apa saja, ya. Tapi kata pengantar sebelum ya. Jadi kata pengantar, jangan sedikit ya, kata pengantar, lalu table of content, lalu bagian pendahuluan. Lalu jangan lupa ada tujuannya, harus ada kenapa ya destinasi itu dipilih, lalu yang ketiga sudah company profile, terus ada di bagian pendahuluan ya, introduction. Lalu diisi Anda harus ada itinerary. Ya, kalau memang membuat denah gimana Pak? Kalau membuat denah juga harus ada denahnya, berarti denahnya harus ada. Tapi juga harus ada gambar denah sekaligus juga harus ada, kalau maksudnya proses renovasi ya, berarti harus ada time schedule juga, harus ada time schedule ataupun itinerary. Ya, yang kedua ada juga paymentnya harus ada. Ya, paymentnya terus dan juga ada pilihan paket. Ya, paketnya pilih lebih dari satu. Dan terakhir kalau penutup, kalau untuk proposal jangan lupa harus ada kalimat persuasif. Anda bisa berikan promo atau diskon-diskon lalu tampilkan di proposal, dan segera jangan lupa kan berikan batas waktu ya. It's very important if you make a persuasive message. Don't forget to give term and condition apply. Ya, term and condition apply is very important to attract customer to take your product as soon as possible, ASAP. Why? Because your goal to make persuasive message atau persuasive news is to attract customer. Jadi customer akan segera take action. Jadi sebenarnya sekarang cuma kalau melihat aja kalau ada batas waktunya mereka akan ya sudahlah nanti. Jadi ya langsung harus ada batas waktu sehingga mereka melihat proposal Anda itu bagus dan juga akhirnya langsung menjadi customer Anda. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke PJMK ataupun langsung saja ke PJMK, bisa PJMK ke saya. Dan juga jangan lupa kalau memang Anda memang mau melihatnya di YouTube juga boleh, Anda juga mau melihat di Instagram juga boleh. Jangan lupa lihat di Lukas Avandi ya, Lukas Avandi, tinggal cari aja di situ, nanti saya akan tampilkan di sana semua. Tapi itu bukan channel YouTube ya, jadi memang Anda kalau memang Anda mau like, mau subscribe ya nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa karena memang tidak berbayar, dan saya sendiri juga tidak ada minat untuk menjadi YouTuber, dan kalau mungkin sudah perkuliahan ini sudah bisa normal, saya akan menghapus channel tersebut. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih dan stay healthy, stay safe, wear mask ya, pakai masker, physical distance, dan jangan lupa kalau tidak sesuatu yang penting Anda tidak perlu banyak keluar. Oke? Thank you. God bless.